singa makan rusa itu baik apa buruk? Bisa saja kita mengatakan buruk karena singa itu buas sekali mencabik-cabik. Tapi kalau kita bicara sama rumput mungkin mengatakan aku berterima kasih kepada singa karena memakan rusa itu, kalau enggak aku yang dimakannya. Nah, kalau begitu ceritanya dia benar apa ini? Tapi dari sisi kebijaksanaan yang kita lihat adalah apa? Semua itu adalah rantai makanan. Semua itu adalah proses perjalanan, cerita-cerita kehidupan yang masing-masingnya mengandung pelajaran. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama guru kita Bapak Wayan Mustika. Pak Wayan, kita terima kasih, selalu pokoknya pengen mengulang-ulang berterima kasih kepada Pak Wayan yang semua apapun yang disampaikan sangat mencerahkan. Terima kasih Pak Wayan. Dan bicara tentang mencerahkan tuh ada 3 perspektif menarik Pak Wayan. Bahwa saya belajar bahwa level paling bawah dalam konteks hidup ya misalkan itu disebut benar salah Pak. Tetapi kitab suci tidak menganjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebenaran, tapi kebaikan. Jadi benar salah, kebaikan, tapi justru level paling tingginya bukan masalah di kebaikan, tapi bijaksana Pak Wayan. Nah, orang yang melampaui benar salah, kebaikan dan menjadi bijaksana, ini puncaknya ada di sini gitu. Pertanyaannya Pak, dalam perspektif Pak Wayan, gimana sih kita melampaui supaya menuju kepada si wisdom atau kebijaksanaan ini? Ya, namanya melampaui Kang, tentu kita harus melewati kan. Satu-satu ya? Satu-satu, melewati satu-satu. Sama kayak kita kalau misalnya naik kendaraan, saya melewati jalan ini. Melewati jalan itu berarti ada di atas jalan itu, tapi nggak melekat di situ. Jadi kita harus melewati baik dan buruk, lalu melewati benar dan salah, lalu menjadi baik dan buruk, lalu baru wisdom. Karena apa? Apa yang benar belum tentu baik, belum tentu buruk. Apa yang salah belum tentu baik atau buruk. Ya, nanti di atas itu baru kita punya wisdom. Nah, baik buruk itu kan tergantung kepada cara kita memandang. Nah, misalnya itu begini. Ada sesuatu yang kita lakukan seakan-akan itu benar. Seakan-akan itu benar, tapi baik apa enggak? Ini misalnya itu begini. Ada sakit pada tubuh manusia. Yang namanya sakit itu tidak boleh dipotong demi kebaikannya, supaya dia tetap utuh. Tapi kalau itu gangren, itu nggak dipotong, itu bisa menjalar, itu nggak baik. Itu nggak baik. Nah, jadi ada saat di mana itu adalah sesuatu yang benar ketika kita potong, walaupun tampaknya nggak baik. Nah, jadi disitulah kemudian kita jadi seringkali kebingungan. Ada saat di mana hal yang baik menjadi salah, ada saat hal yang buruk bisa menjadi benar, atau sebaliknya, hal yang benar bisa menjadi buruk. Contohnya begini, seperti Arjuna. Ya, dia melakukan hal yang baik. Ya, demi kebaikan saya lebih baik tidak membunuh kakek saya, guru-guru saya. Itu baik. Itu adab, tata krama. Tapi itu tidak benar di medan kurukshetra. Tidak benar. Atau ketika dia melakukan sesuatu yang benar sebagai seorang ksatria, sebagai seorang prajurit. Pokoknya saya harus membunuh musuh saya. Itu benar kan? Yang namanya bertempur kan harus membunuh musuh. Tapi begitu dia membunuh Drona dengan cara yang menipu, itu nggak baik, walaupun itu benar. Ini contoh. Nah, tapi yang melampaui itu adalah Sri Krishna. Dia tidak melihat itu baik apa buruk, tidak melihat itu benar apa salah. Tetapi ini adalah kewajiban sebuah siklus. Nah, seperti contoh begini Kang Abu. Singa makan rusa itu baik apa buruk? Singa makan rusa baik apa buruk? Bisa saja kita mengatakan buruk karena singa itu buas sekali mencabik-cabik seekor rusa. Jahat gitu ya. Jahat banget si singa ini. Tapi kalau kita bicara sama rumput mungkin mengatakan aku berterima kasih kepada singa karena memakan rusa itu, kalau enggak aku yang dimakannya. Nah, kalau begitu ceritanya dia benar apa ini? Tapi dari sisi kebijaksanaan yang kita lihat adalah apa? Semua itu adalah rantai makanan. Rantai. Semua itu adalah proses perjalanan, cerita-cerita kehidupan yang masing-masingnya mengandung pelajaran. Nah, kalau kita terjebak pada baik buruk, yang muncul reaksi antipati. Kalau kita melihat benar salah,
kita bersifat simpati. Oh ini benar, dia melakukan hal yang benar, saya simpati. Tapi kalau kebenaran, di situ wisdom, empati. Dia mengerti bahwa itu memang begitu. Jadi semuanya itu memang sebuah cerita kehidupan yang dia serap adalah apa sih makna yang ada di balik itu. Bukan hanya hal-hal tentang baik buruk, benar salah begitu. Tapi kalau kita nggak melewati itu, nggak bisa Kang, nggak bisa. Ya, orang yang harus bijaksana itu harus melewati itu. Sama kayak saya dulu lah. Ketika jadi vegetarian, tidak vegetarian, waktu itu saya katakan vegetarian itu aneh, nggak bagus, aneh gitu. Tapi begitu saya jadi vegetarian, gara-gara sapinya kambingnya nangis, di situ saya mengalami perubahan yang aneh. Dalam arti apa? Oh ternyata ketika saya sendiri mengalami kondisi menjadi vegetarian, saya menemukan bahwa nggak salah juga sih vegetarian. Jadi di situ kemudian saya bisa melihat nggak ada salah benar. Semua harus berjalan mengikuti panggilan nuraninya gitu. Intinya di situ Kang Abu. Melampaui dualitas ya. Melampaui dualitas. Karena di dunia material ini kita akan selalu ketemu elektron, proton, neutron. Wisdom itu neutronnya, netral, murni, suci. Baik atau benar itu proton, elektron itu negatif, buruk, salah, yang begitulah gitu. Nah, yang netral itu yang nol itu tadi. Yang nol itu sudah O aja. Jadi orang bijaksana itu adalah orang yang mudah mencapai O di mana-mana. Dia nerima gitu ya Pak Wayan. Maklum. O itu permakluman yang sangat tinggi. Maka dalam O ada kekosongan. Kosong dalam penilaian, kosong dalam reaksi. Banyak kekosongan di situ. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh gini Pak Wayan ya, memang kan kita terdidik benar salah ya Pak Wayan. Itu udah benar-benar kalau kita bicara subconscious mind gitu. Nah, latihan menjadi orang bijaksana itu gimana sih Pak Wayan? Ya, latihan itu berada di titik tengah itu kan. Berada di titik tengah, jadi kan kita pasti pernah melewati kiri kanan untuk menjadi O tadi. Kita pernah melewati kiri kanan. Kalau nggak pernah melewati ini, kita nggak tahu seberapa manisnya gula, seberapa pahitnya kopi. Kita nggak akan bisa mencampurnya dengan sedemikian rupa. Seperti cabai lah. Kita nggak tahu takaran cabai itu seberapa supaya pedas segini. Jadi kalau kita sudah paham, kita akan dapat mencampurnya dengan baik. Jadi wisdom itu adalah perjalanan kita untuk mencapai kemampuan kita melihat semua hal itu sama-sama berguna, sama-sama ada manfaatnya gitu bagi kehidupan. Kalau ingin mencapai wisdom, kita harus perluas dulu wawasan, karena titik tengah hanya bisa dicontreng lah atau ditetapkan oleh mereka yang tahu batas kiri dan batas kanan. Kalau nggak tahu batas kiri kanan, tengah-tengahnya mana coba? Tahu dulu ya. Tahu dulu. Mentok. Mentok sana, mentok. Pokoknya kalau orang udah mentok sini, bentok lagi ke sini, baru dia bisa ke sini ya. Makanya ada momen kehidupan di mana orang mencapai ekstremis kiri, ekstremis kanan. Udah biarin aja gitu. Keren. Nanti ada saatnya kemudian kita yang sudah pernah mengalami jadi ekstremis kiri dan kanan dulu, sekarang akhirnya ketawa gitu. Ya, kan ada saatnya kita menjadi protagonis, antagonis, sampai kemudian kita sendiri menjadi sutradaranya gitu. Penulis skenarionya yang wisdom gitu. Itulah kenapa kalau kita sekarang ngelihat ada orang ekstrim kiri banget misalnya ya, atau ekstrim kanan banget, ya udah aja ya. Udah aja. Itu masanya dia untuk nanti kembali ke keseimbangan gitu ya. Betul. Ya, bersyukurlah kalau kita sudah melewati itu dan sekarang jadi sutradaranya gitu. Ya. Tugas kita di situ. Ya. Itu ini Pak, bijaksana tuh apa ya bahasanya tuh, kan sekarang sering kayaknya aku nggak ada turunan bijaksana deh gitu Pak Wayan, maksudnya aku tuh memang didesain marah-marah gitu. Itu gimana sih Pak Wayan, kadang-kadang orang ya bahasanya aku ditakdirkan tidak bijaksana gitu misalnya. Gimana tuh Pak Wayan? Karena kita kan ini ada tubuh, pikiran, jiwa. Tubuh itu disebutnya buta. Buta itu kegelapan. Ya, buta itu kegelapan, sehingga karena dia kegelapan tentu dia nggak mampu melihat dengan terang apa yang akan terjadi di masa depan, masa kini, masa lalu gitu. Gara-gara gelap juga dia nabrak sana, nabrak sini. Ya, yang kalau dia merasa benar dia nabrak yang salah, kalau dia merasa salah dia nabrak yang benar gitu. Itu wilayah-wilayah dia. Kalau dikendalikan oleh reaksi-reaksi tubuh yang berupa ego tadi. Kalau masuk wilayah pikiran, mulai belajar.
mulai belajar pengetahuan, mulai tahu benar dan salah. Ya, sama dengan tubuh lah. Tubuh menerima makanan kan tahunya baik dan buruk aja. Ya. Dia nggak tahu benar salah. Iya. Karena dia hanya makan. Oh ini kalau nggak baik bagiku aku muntahkan. Kalau baik aku serap, aku telan gitu. Terus kalau masalah benar salah itu kan mulai pengetahuan di pikiran. Oh ini kayaknya ini benar takarannya, benar susunannya, benar ini yang saya butuhkan. Walaupun terasa nggak enak, tapi karena ini benar untuk kesehatan saya akan lakukan. Oke. Nah di level yang lebih tinggi namanya dewa. Dewa itu dalam diri kita ada cahaya rohani. Kalau udah mengikuti yang ini, maka kita pasti akan menjadi orang bijaksana. Nah sekarang setiap orang itu terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Iya. Ruh. Dia mau mengikuti yang mana dulu? Jadi semua orang mempunyai potensi untuk menjadi bijaksana. Kalau dia melakukan perjalanan ke dalam diri mencapai rohaninya. Oke. Kalau hanya jasmaninya, maka dia menjadi hewan. Perilaku hewani, animal mind tadi. Iya. Nah, jadi mau animal mind mammalia brain atau neocortex atau human brain. Oke. Semua pilihannya. Semua pilihan kita. Oke, Pak Wayan terima kasih dan ini mudah-mudahan meluaskan juga gitu ya untuk saya jadi ngerti banget sih Pak Wayan bahwa ketika ada seseorang lagi di ekstrem kiri, masanya dia untuk ke situ gitu ya. Ke kanan ya gitu. Dan kayak pendulum kali ya Pak Wayan. Oh iya. Gitu nanti akhirnya ada di tengah gitu ya. Iya. Oke. Pada saatnya tiba. Oke, mudah-mudahan dengan kita terus belajar, mungkin kita sadari saya ulang bahwa benar salah, kebaikan, tapi puncaknya adalah bijaksana. Bagaimana kebijaksanaan ini adalah perjalanan seumur hidup gitu, perjalanan yang terus dipupuk dan kata kuncinya adalah latihan. Terima kasih.